dalam arus kehidupan. Siapa yang lahir? Siapa yang mati? Bagian 1. Apa arti tanpa diri? Ketika pertama kali mendengar ajaran tentang tanpa diri, banyak orang salah paham. Sebagian berpikir hidup ini hanyalah kekosongan atau tidak nyata. Padahal maknanya adalah tidak ada inti pribadi yang kekal dalam tubuh dan pikiran kita. Tubuh dan pikiran terdiri dari unsur yang selalu berubah. Bentuk, perasaan, persepsi, dorongan batin, dan kesadaran. Semua unsur ini senantiasa bergerak dan lenyap. Tidak ada satupun yang tetap, yang bisa disebut diri sejati. Bayangkan sungai yang selalu mengalir. Kita memberi nama, tapi airnya terus berganti. Kehidupan pun demikian. Wujud ada, nama ada, tapi tidak ada inti yang kekal. Saat kita mulai menyadari ini, hati menjadi lebih ringan, karena tidak lagi harus melekat pada sesuatu yang selalu berubah. Pemahaman ini bukan membuat hidup terasa kosong, tetapi justru memberi kedalaman, membuka ruang bagi penerimaan, kelembutan, dan kebebasan dari rasa takut kehilangan. Bagian 2. Jika tidak ada diri, siapa yang lahir? Yang muncul adalah kelanjutan dari proses kehidupan yang terbentuk karena kondisi dan hasil perbuatan sebelumnya. Ini bukan entitas tetap yang berpindah, melainkan proses yang terus berlanjut. Bayangkan nyala lilin menyalakan lilin lain. Nyala kedua ada karena yang pertama, tapi tidak sama. Demikian pula, kehidupan baru muncul sebagai bagian dari arus sebab akibat, bukan perpindahan diri yang kekal. Proses ini menunjukkan bahwa kehidupan selalu bergerak, muncul, dan lenyap. Dan setiap peristiwa yang kita alami membentuk kondisi untuk yang berikutnya. Memahami hal ini membantu kita melihat kelahiran dan kematian dengan lebih tenang, menerima perubahan dengan lapang, dan menanamkan kebijaksanaan dalam setiap tindakan yang kita lakukan sehari-hari. Bagian 3. Jika tidak, ada yang lahir, apa yang mati? Yang berhenti hanyalah rangkaian kondisi yang membentuk tubuh dan kehidupan lama. Napas berhenti, proses yang melekat pada tubuh itu berhenti. Tidak ada yang hilang secara mutlak. Hanya perubahan dari satu keadaan ke keadaan lain. Seperti ombak di laut. Gelombang pecah, tapi airnya tetap menjadi laut. Kebaikan, kasih sayang, dan kebijaksanaan yang dilakukan tetap mengalir, membentuk kondisi baru bagi kehidupan lain. Kematian hanyalah pergantian irama dalam tarian kehidupan, bukan akhir mutlak. Dengan menyadari hal ini, kita belajar untuk menerima kehilangan, melihat hidup sebagai arus yang mengalir tanpa henti, dan membiarkan segala sesuatu berjalan apa adanya, sehingga hati menjadi lebih tenang dan terbuka terhadap pengalaman baru. Bagian 4. Ego halus dan pemahaman. Tanpa diri. Saat belajar tanpa diri, ego kadang muncul dalam bentuk halus. Aku sudah mengerti, aku tahu. Ego mencari kenyamanan dalam peran baru. Kebijaksanaan sejati muncul ketika kita tidak melekat pada pandangan apapun. Cukup perhatikan apa yang terjadi saat ini, apa adanya. Jika muncul keinginan untuk diakui, sadari saja. Ini hanya keinginan untuk menjadi seseorang. Dengan kesadaran itu, ego perlahan kehilangan kekuatan dan hati menjadi lapang. Memahami hal ini membantu kita tidak terjebak dalam keangkuhan atau kesombongan. Memberi ruang bagi ketenangan, kelembutan, dan kemampuan melihat hidup tanpa menilai, menuntut, atau membandingkan diri dengan orang lain. Bagian 5. Hidup tanpa harus menjadi siapapun. Ketika tidak lagi sibuk mempertahankan diri atau pandangan, terbuka ruang luas di hati. Kebebasan muncul bukan untuk melakukan apapun, tapi bebas dari dorongan membuktikan diri. Kita tetap bekerja, berbicara, mencinta, dan berbuat baik, tapi tanpa beban ingin menjadi sesuatu. Segalanya mengalir sebagai bagian dari arus alami kehidupan. Kesedihan muncul? Lihat saja.
kesedihan sedang ada. Marah muncul? Lihat saja. Kemarahan sedang ada. Tidak melekat, tidak dikendalikan. Cinta pun jernih, mengalir seperti cahaya matahari, memberi hangat tanpa memilih. Hidup ini tidak perlu digenggam, bukan milik siapapun, melainkan perjalanan untuk disadari, sehingga hati menemukan kedamaian yang luas dan tenang. Dengan menerima segala perubahan, kita belajar melihat hidup dari perspektif lebih luas, menghargai setiap momen, dan membiarkan kasih sayang tumbuh secara alami, tanpa pamrih dan tanpa batas. Ketika tidak ada diri yang harus dipertahankan, hidup lembut seperti angin yang lewat. Ketika tidak ada yang perlu digenggam, hati seluas langit yang sunyi.